Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, transformasi Laplace, yaitu definisinya. Lalu kita bahas sifat-sifat transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace, dan yang terakhir kita gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Untuk video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang definisi transformasi Laplace. Nah, berikut diberikan definisi dari transformasi Laplace. Diberikan fungsi ft dengan t itu positif, transformasi Laplace dari ft ditulis L, jadi L cantik, L, ft, dan didefinisikan Laplace dari ft sama dengan fs, sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min st ft dt, dengan S adalah parameter bernilai real. Jadi diperhatikan, ini definisinya, Laplace dari ft itu kita simbolkan ini LL cantik, LFT. Nah, jadi awalnya dia itu fungsi terhadap t, ya. Setelah kita transformasikan Laplace, nanti dia menjadi fungsi terhadap S. Nah, ini fs. Yang definisinya sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali dengan FT dt. Nah, inilah definisi dari persamaan Laplace. Diperhatikan definisi transformasi Laplace terdapat integral tentu dengan batas tak hingga atau disebut sebagai improper integral. Nah, ini kalau kita perhatikan definisinya kita, Laplace itu mengandung integral tak hingga, ya. Ini integral tak hingga. Atau kita sering sebut sebagai integral tak wajar atau improper integral. Ya, ini improper integralnya, integral dari A sampai tak hingga ft dt. Nah, mungkin yang sudah mendapat mata kuliah kalkulus sudah tahu, ya, cara menyelesaikan improper integral yaitu dengan mengganti tak hingga tadi menjadi limit. Nah, jadi ini jadi integral dari A sampai B. Nah, tak hingganya ini kita ganti dengan B, dan B itu kita limitkan ke tak hingga. Jadi integral dari A sampai tak hingga ft dt itu sama dengan limit B menuju tak hingga integral dari A sampai B ft dt. Dengan B adalah bilangan real positif. Ya, cara menyelesaikan integral tak wajar atau improper integral. Tinggal tak hingganya kita misalkan B, lalu kita limitkan B menuju tak hingga. Jika integral dari A sampai B ada untuk setiap B lebih besar dari A, dan jika limit B menuju tak hingga ada, maka improper integral dikatakan konvergen ke nilai limitnya. Jika tidak memenuhi hal tersebut, maka dikatakan divergen. Jadi improper integral itu juga belum tentu ada hasilnya, gitu ya. Belum tentu dia menuju ke satu titik. Jadi kalau ada hasilnya itu kita katakan konvergen karena limitnya tadi ada. Tetapi kalau nilai limitnya itu tidak ada, maka kita katakan divergen. Dengan kata lain, bisa kita tentukan integral tak wajar atau improper integral itu belum tentu ada, ya. Catatan bahwa improper integral itu belum tentu ada. Maka implikasinya bahwa transformasi Laplace dari suatu fungsi itu juga belum tentu ada. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas bagaimana teorema untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari transformasi Laplace. Sebelumnya akan diberikan contoh yang improper integral tadi belum tentu ada. Nah, misalkan ini.
Diberikan Ft sama dengan E pangkat Ct dengan C konstanta real dan tidak sama dengan 0. Maka integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat Ct dt sama dengan limit B menuju tak hingga 0 sampai B E pangkat C dt. Ini jadi untuk menyelesaikan improper integral tadi, kita ganti tak hingganya dengan B, gitu ya, tapi B ini kita limitkan ke tak hingga. Oke, setelah itu kita integralkan E pangkat CT, itu kalau diintegralkan sama dengan 1/C E pangkat CT, substitusi 0 dan B. Jadi limit B menuju tak hingga 1/C, substitusikan B, berarti jadi E pangkat CB min 1. Persamaan di atas menunjukkan bahwa improper integral tersebut akan konvergen jika C kurang dari 0 dan divergen jika C lebih besar dari 0. Nah, kita sudah ketahui ya, berarti kalau E pangkat tak hingga itu berarti dia tidak konvergen, E pangkat tak hingga. Tapi kalau E pangkat min tak hingga, dia konvergen menuju ke 0. Nah, maka supaya ini konvergen ya mau nggak mau ini C ini harus negatif gitu ya. Kalau C-nya negatif maka ini nanti jadi E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau C ini bilangan positif nanti jadi E pangkat tak hingga. Nah, dia menuju bilangan yang sangat besar, maka dikatakan dia divergen. Ya. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa improper integral itu belum tentu ada. Oke, kita lanjutkan. Fungsi f dikatakan continuous sepotong-sepotong atau piecewise continuous pada interval AB jika AB itu dapat kita partisi atau AB itu dapat kita ubah menjadi gabungan interval. Gabungan interval yaitu AI, BI, I dari 1 sampai N untuk setiap I 1, 2, 3 sampai ke N. Dan jika X sama dengan AI atau BI, I dari 1 sampai N terjadi diskontinuitas, maka selisih limit kanan dan limit kiri berhingga. Nah, ini dikatakan diskontinuitas dengan loncatan berhingga. Ini mungkin juga sudah ada yang mendapatkan di mata kuliah kalkulus, ada kontinu sepotong-sepotong. Nah, kontinu sepotong-sepotong ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar di teorema tadi ya untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan solusi atau dari transformasi Laplace. Nah, diberikan definisi kontinu sepotong-sepotong itu bahwa dia itu bisa jadi pada interval AB gitu ya. Pada interval AB dia memang tidak kontinu gitu ya. Tetapi kalau AB itu kita partisi berhingga dari 1 sampai N, di partisi atau selang yang dipartisi tadi itu dia jadi kontinu. Misalkan ada diskontinuitas antar ujung-ujung interval tadi, itu nggak masalah. Asalkan selisih limit kiri dan limit kanannya itu berhingga. Asalkan nanti selisihnya nilainya itu berhingga di ujung-ujung batas interval itu. Ya, nanti kita berikan contoh supaya kalian lebih paham. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Diberikan fungsi f, yaitu ft. Ini, kalau nilainya sama dengan 1, jika t-nya dari negatif 2 sampai 1, lalu t plus 2 jika 1 t-nya dari 1 sampai 3, lalu bernilai 5 jika t sama dengan 3, dan bernilai t kuadrat min t plus 1 jika t dari 3 sampai 5. Merupakan fungsi continuous potong-sepotong pada interval min 2 sampai 5. Oke. Definisi continuous potong-sepotong tadi dia harus kontinu pada setiap interval subintervalnya tadi. Nah, kalau kita lihat ini jelas kontinu ya. 1 itu kontinu. T plus 2 juga kontinu. 5 juga kontinu. T kuadrat min T plus 1 dia juga kontinu.
Syarat yang kedua, jika terjadi diskontinuitas gitu ya, antar batas-batasnya ini tadi, limit kirinya harus sama dengan limit kanan atau selisihnya harus berhingga. Jadi limit kiri dan limit kanannya harus berhingga atau selisih nilainya antar fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua di batasnya tadi harus berhingga. Oke, ini tadi sudah kita tunjukkan bahwa dia kontinu ya pada setiap subinterval. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa pada batas-batas ini dia selisihnya berhingga. Oke, ini batas-batas kita. Jadi batas-batas intervalnya tadi kan di 1 gitu ya. Dan ini ada 1 juga. 1 ini di perbatasan. Kalau 1 kita substitusikan ke atas nilainya 1. Kalau 1 kita substitusikan ke persamaan yang kedua jadi 3. Nah, kalau kita lihat ini memang terjadi diskontinuitas ya. 1 ke 3 itu kan nanti kalau di gambar grafiknya dia potong ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini selisihnya berhingga, yaitu ini selisih 2. Maka ini masih selisih berhingga, jadi nggak masalah. Lalu yang kedua di 3 nih. Kalau di 3 yang atas hasilnya sama dengan 5 gitu ya. Yang bawah hasilnya sama dengan 5. Nah, malah ini sama gitu ya. Berarti ini di sini tidak terjadi diskontinuitas. Lalu setelah itu di sini 5 yang atas 5 kalau kita substitusikan 3 di bawah ini jadi 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 3 6, 6 tambah 1 7. Nah, itu ya. Kalau kita lihat ini selisihnya juga berhingga. Jadi ini termasuk fungsi kontinu sepotong-sepotong. Kenapa? Karena tadi walaupun terjadi diskontinuitas, dia selisihnya masih berhingga. Dan di setiap subinterval tadi fungsi ini kita kontinu. Oke, ada catatan bahwa untuk setiap fungsi kontinu pada selang AB merupakan fungsi kontinu sepotong-sepotong pada AB. Oke, jadi kalau dia itu kontinu pada AB, dijamin dia juga pasti kontinu sepotong-sepotong pada interval AB. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Kalau kontinu sepotong-sepotong ya belum tentu dia kontinu. Tapi kalau kontinu pada selang AB, dia pasti kontinu sepotong-sepotong pada selang AB. Oke, selanjutnya selain kontinu sepotong-sepotong, untuk teorema eksistensi dan ketunggalan pada transformasi Laplace itu juga ada fungsi eksponensial berorde. Definisinya, fungsi f dikatakan fungsi eksponensial berorde pada interval 0 sampai tak hingga jika terdapat konstanta m dan gamma sehingga untuk setiap T positif berlaku harga mutlak E pangkat min gamma T Ft kurang dari M. Atau Ft itu kurang dari M kali E pangkat gamma T. Selanjutnya F disebut fungsi eksponensial berorde gamma. Ya, jadi ini harus berhingga. Fungsi Ft kita kalikan E pangkat min gamma T ini harus berhingga. Kata kuncinya di sini. Kalau ini berhingga, maka kita katakan fungsi F tadi fungsi eksponensial berorde. Ini ada 2 contoh. Yang pertama, Ft sama dengan T kuadrat adalah fungsi eksponensial berorde 3. Sebab T kuadrat itu akan kurang dari E pangkat 3T untuk setiap T positif. Nah, nanti bisa kalian coba ya. Kalian substitusikan aja di sini. T-nya 1. Apakah memenuhi? T-nya 2, T-nya 3, T-nya 4, T-nya 5, T6. Nah, pasti selalu memenuhi bahwa harga mutlak dari T kuadrat itu kurang dari E pangkat 3T. Jadi ini menggunakan definisi yang kedua ini ya. Kalau ini dia pakai definisi yang kedua. Dalam hal ini dipilih M-nya sama dengan 1. Atau sebenarnya persamaan ini bisa juga kita buktikan dengan limitnya. Jadi misalkan gini.
Ini kan T kuadrat ya. T kuadrat itu mau kita tunjukkan kurang dari M kali E pangkat gamma-nya kita tadi 3T ya. Ini kalau kita pindah ke kiri jadi E pangkat min 3T gitu ya. Ini T kuadrat, ini kurang dari M. Nah, M ini sebenarnya nanti bisa kita ambil nilainya 1 ya. Bisa kita ambil nanti nilainya 1. Nah, kalau ini kita limitkan, gitu ya, limit T ini menuju tak hingga, di T-nya itu jalan sampai dan seterusnya sampai menuju tak hingga, maka ini nilai yang di kiri itu nilainya menuju ke 0. Karena ini kan 0 ya, 0 dikali T kuadrat, maka ini hasilnya 0. Pasti 0 nanti kurang dari 1. Gitu ya. Jadi bisa juga kita tunjukkan dengan melimitkan tak hingga kedua ruas. Kalau dia hasilnya berhingga, maka fungsi tadi merupakan fungsi eksponensial berorder. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, kita ada fungsi E pangkat T pangkat 3. E pangkat T pangkat 3 bukan merupakan fungsi eksponensial berorder. Karena harga mutlak E pangkat min gamma T dikali E pangkat T kuadrat T pangkat 3 atau sama dengan E pangkat T pangkat 3 min gamma T dapat bernilai lebih besar dari setiap konstanta yang diberikan dengan memperbesar T. Atau boleh juga kalau kita limitkan, coba. Nah, coba ini kita limitkan ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah bentuk ini ya, sudah bentuk yang pertama ya. Kita tulis jadi E pangkat min gamma T gitu ya, dikali E pangkat T pangkat 3. Ini apakah dia kurang dari M gitu ya. Apakah dia akan terbatas. Oke, kalau kita limitkan T menuju tak hingga gitu ya. Kalau kita limitkan ini T menuju tak hingga, oke, ini bisa kita tulis menjadi E pangkat ya, jadi T kuadrat dikurangi dengan gamma T ya, gamma T. Nah, apakah ini kurang dari M? Nah, kalau ini kita limitkan ke tak hingga, otomatis ini jadi E pangkat tak hingga gitu ya. Jadi ini menuju bilangan yang sangat besar, maka dia tidak akan pernah kurang dari suatu konstanta, misalkan konstanta M. Oke, itu ya. Contoh yang kedua ini bukan merupakan fungsi eksponensial berorder. Nah, sekarang teorema tadi untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari transformasi Laplace. Jika fungsi fx itu continuous potong-sepotong pada setiap selang berhingga, yaitu 0 sampai n, dan eksponensial berorder gamma untuk setiap t lebih besar dari n, maka transformasi Laplace dari ft ada untuk setiap t lebih besar dari gamma. Nah, ini jadi untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari transformasi Laplace. Oke, contoh. Tentukan transformasi Laplace dari ft sama dengan 1 untuk t lebih besar dari 0. Oke, caranya gampang, tinggal kita gunakan definisinya tadi. Definisi kita tadi tinggal E pangkat min st dikali dengan ft. Fungsi kita berarti 1 ya, dt. Ini integral dari 0 sampai tak hingga. Oke, terus tak hingga bisa kita ganti gitu ya. Tak hingga ini bisa kita ganti dengan B, tapi kita limitkan B menuju tak hingga. Diperoleh limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai B E pangkat min st dikali 1 dt. Tinggal kita integralkan E pangkat min st yaitu min 1/s E pangkat min st. Nah, terus ini disubstitusikan nilainya B dari 0. Ini B ya. Disubstitusikan dari 0 sampai B. Oke, kita substitusikan B dulu. Kalau kita substitusikan B berarti kan min E pangkat min SB per S gitu ya. Kalau kita substitusikan 0 berarti E pangkat 0 itu 1. Maka ini jadi 1 per S. Seperti itu, min ketemu min jadi plus ya ini. Ini cuma dipindah dibalik aja.
Nah, setelah itu tinggal kita limitkan menuju tak hingga. Ini limit dari 1/s itu kan konstanta ya, karena ini yang dilihat B-nya. Ini limit dari konstanta, maka konstanta itu sendiri, maka 1/s. Lalu limit ini, E pangkat min tak hingga ya, E pangkat min tak hingga itu 0. Berarti 1/s dikurangi 0. Hasilnya 1/s. Untuk setiap S lebih besar dari 0. Maka diperoleh Laplace dari 1 itu sama dengan 1/s untuk S-nya positif. Oke, mudah ya. Jadi tinggal kita gunakan saja definisinya. Kita integralkan dari 0 sampai tak hingga. Lalu kita kalikan fungsi kita tadi dengan E pangkat min ST. Oke, yang kedua. Tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan T untuk T lebih besar dari 0. Oke, kita gunakan definisinya lagi. Ini integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali T dt. Oke, tak hingganya bisa kita ganti dengan B, kita ganti limitnya B menuju tak hingga. E pangkat min ST kali T dt. Nah, ini tinggal kita integralkan. Ini kita gunakan integral parsial ya, integral parsial. Atau bisa juga kalian biasanya menggunakan tabel ya, di kiri diturunkan, yang kanannya diintegralkan. Oke, kita tulis misalkan ini T dikali E pangkat min ST ya, E pangkat min ST. Ini diturunkan 1, diturunkan 0. Nah, yang ini diintegralkan berarti min 1/s E pangkat min ST ya. Ini diintegralkan lagi, min ketemu jadi plus 1/s kuadrat E pangkat min ST. Dikali miring gitu ya. Ini plus, ini min. Maka hasilnya sama dengan ini ya. Ini min T kali 1/s. Ini ada minnya karena min T 1/s E pangkat min ST min, ini juga ada minnya, min 1/s kuadrat E pangkat min ST. Nah, ini hasil integralnya, substitusi B dan 0. Substitusi B, berarti T-nya tinggal kita ganti B, jadinya ini. Kalau substitusi 0, kita ganti T-nya dengan 0. Maka kalau kita limitkan ke tak hingga, limitkan B-nya menuju tak hingga, ini berarti E pangkat min tak hingga, ini hasilnya 0. Ini juga E pangkat min tak hingga, ini hasilnya 0. Ini 0, terus ini E pangkat 0, ini kan 1 ya. Maka sisanya tinggal 1/s kuadrat. Ini min ketemu min jadi plus. Ya, 1/s kuadrat. Untuk setiap S-nya positif. Oke, terakhir kita peroleh bahwa Laplace dari T sama dengan 1/s kuadrat. S-nya lebih besar dari 0. Oke, gampang ya. Tadi tinggal kita kalikan saja fungsi kita dengan E pangkat min ST dan diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya ini ada latihan. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Ada 8 nomor. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini fungsi tangga. Nah, coba silahkan nanti dicoba. Oke, untuk contoh yang fungsi tangga akan kita selesaikan. Coba nomor 1 akan kita selesaikan bersama untuk contoh. Dan nomor 2 sampai 8 silahkan nanti dikerjakan untuk latihannya. Kita kerjakan soal nomor 1 bahwa Ft itu sama dengan 5 jika T dari 0 sampai 2 dan bernilai 0 jika T lebih besar dari 2. Nah, caranya ya tinggal kita gunakan definisi tadi ya. Bahwa ini Laplace dari Ft. Laplace dari Ft itu sama dengan integral gitu ya, dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikalikan fungsi kita Ft misalkan. Ini dt. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, tadi tak hingga ini bisa kita ganti dengan B gitu ya. Makanya jadi limit B menuju tak hingga, ini integral dari 0 sampai B gitu ya.
Ini jadi E pangkat min ST FT dt. Sama dengan limit B menuju tak hingga. Oke, sekarang. Integral dari 0 sampai B, karena fungsi FT kita itu fungsi tangga, kalau dari 0 sampai 2 dia menggunakan 5, lebih besar dari 2 itu dia menggunakan 2, maka integral ini harus kita pisah, ya. Kita pisah integral dari 0 sampai 2. Kalau sampai 2 kita menggunakan FT-nya itu 5, berarti 5 dikali E pangkat min ST dt ditambah integral dari 2 sampai B. Kalau lebih dari 2 dia menggunakan 0. Jadi 0 dikali E pangkat min ST dt. Nah, seperti ini. Maka hasilnya sama dengan limit B menuju tak hingga. Nah, ini tinggal kita integralkan ya. Integral dari E pangkat min ST itu berarti 5 per min S E pangkat min ST. Nah, seperti ini. Terus ini substitusi 0 sampai 2 ditambah. Nah, yang ini 0 ya. 0 dikali E pangkat ST ya. Berarti hasilnya 0. Ini 0. Hasilnya 0. Jadi tinggal kita selesaikan ini saja. Berarti sama dengan limit B menuju tak hingga. Kita substitusikan 2. Berarti jadi 5 per S E pangkat min 2T gitu ya. Dikurangi, disubstitusikan 0, E pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Maka ini jadi tinggal 5 per S. Min S, ada minnya maaf. Min S. Oke, seperti ini. Oke, kita limitkan menuju tak hingga, ya nggak mengaruh gitu ya. Karena di sini nggak ada nilai B-nya. Maka hasilnya sama dengan 5 per S-nya bisa kita keluarkan. 5 per S. Ya, terus ini min ketemu jadi plus ya. 1 min ini jadi E pangkat min 2T. Sebentar. T-nya tadi. Oke, ini harusnya, sebentar. Terakhir E pangkat min ST. Oh ya, B. T-nya tadi sudah kita ganti dengan B ya. Maaf, ini T-nya. Ini kayak E pangkat min ST sama dengan 2, terus T-nya sudah diganti 2. Maka ini jadi S. Oke, kita ganti dulu. Ini sudah diganti. Oke. Maka ini kan disubstitusikan tadi ya. T-nya dengan 2 ya, jadi min 2S. Ini min 2S, maaf. Oke. Lalu yang bawah ini berarti tinggal E pangkat min 2S. Oke, seperti itu. Jadi diperoleh hasilnya Laplace dari fungsi tangga kita, yaitu 5 untuk T dari 0 sampai 2 dan 0 untuk T lebih besar dari 2, yaitu sama dengan 5 per S 1 min E pangkat min 2S. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan tentang definisi dari transformasi Laplace. Nanti kita lanjutkan di sifat-sifat transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace, dan terakhir transformasi Laplace kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.